Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi anak-anak semua, kita bertemu lagi di pertemuan kali ini. Kita belajar lagi tentang sejarah kebudayaan Islam, yang mana materi kita pada hari ini yaitu tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia, dan juga eh, peran pesantren nih dalam mencetak dai atau ulama-ulama yang menyebarkan atau mendakwahkan Islam yang ada di Indonesia. Nah, jadi sebelumnya Ibu pengen nyapa dulu. Selamat pagi anak-anak. Eh, Selamat bertemu lagi kita hari ini. Semoga kalian enjoy menikmati proses pembelajaran kita. Walaupun hari ini kita bisa belajarnya lewat online aja atau lewat Google Meet aja, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita ya untuk belajar, apalagi ini belajar tentang sejarah kebudayaan Islam gitu. Nah, jadi uh, seperti yang Ibu katakan tadi, pada hari ini kita ada dua materi nih yang pengen kita bahas, yaitu bagaimana sih peran pesantren dalam menyebarkan atau mendakwahkan Islam yang ada di Indonesia, dan bagaimana sih peran atau apa sih peran pesantren itu dalam mencetak dai-dai atau ulama-ulama gitu. Nah, jadi sebelumnya Ibu pengen jelasin dulu nih apa itu pondok pesantren. Nah, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting yang dalam penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Nah, peran pondok ini tidak lepas dari dakwahnya Wali Songo melalui proses pendidikan sampai generasi ulama berikutnya. Maksudnya di Indonesia, seperti yang kita tahu, pesantren itu timbul atau tumbuh tuh sejak adanya Wali Songo, kayak Sunan Kalijati, Sunan Giri, Sunan, banyaklah, ada 9 sunan. Nah, beliau-beliau itu yang mendirikan pondok pesantren di daerah-daerahnya, sehingga menimbulkan generasi-generasi dai atau ulama yang menyebarkan ajaran agama Islam itu ke seluruh daerah yang ada di dunia Nusantara ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pesantren itu memiliki peranan yang sangat penting, baik itu dalam kemajuan Islam itu sendiri, baik terhadap agama maupun terhadap bangsa dan juga negara. Seperti yang kita tahu, Wali Songo selain juga mendakwahkan agama Islam, mereka juga ikut berperang, dalam artian ikut ambil andil dalam proses kemerdekaan Indonesia. Dalam artian setelah Indonesia merdeka, mereka ikut mensyariatkan agama Islam, ajaran agama Islam. Tetapi yang disyariat bukan cuma agama, tetapi rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia, terhadap tanah air kita gitu. Nah, itu kilas sedikit lah tentang pesantren gitu. Apa itu pondok pesantren? Nah, lanjut ya kita ke materi selanjutnya. Nah, jadi peranan pondok pesantren dalam dakwah Islam. Nah, jadi pondok pesantren ini diharapkan nih mampu menjadi penyeimbang antara sekolah yang formal dengan sekolah yang non formal. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah formal itu sekolah yang mempelajari ilmu-ilmu umum, maksudnya ilmu tentang IPS, IPA, sosiologi, misalkan fisika dan segala macam. Itu misalkan di SMA atau di SMP. Misalkan yang di MTS ataupun di MA, mereka ada mempelajari tentang ilmu agama, tapi masih ilmu agama yang dasar. Seperti misalkan fikih masih fikih dasar, akidah masih akidah dasar, SKI masih ya SKI dasar, belum mencapai sampai kitab-kitab, misalkan tidak ada membahas itu. Nah, jadi diharapkan pondok pesantren itu bisa menjadi penyeimbang antara sekolah formal dan juga sekolah non formal. Maksudnya di pondok pesantren diajarkan ilmu tentang IPA, IPS dan segala macam, matematika, dan juga di
lebihnya di pesantren mereka mendapatkan ilmu agama yang lebih, misalkan belajar tarikat, tasawuf, habis itu kitab-kitab mempelajari, jadi penyeimbang lah, jadi dua-duanya antara dunia dan akhirat itu sinkron. Nah, oke, selanjutnya peran pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah Islam di Indonesia. Nah, jadi seperti yang kita tahu semua, pesantren itu identik dengan asrama, ya kan? Identik dengan kitabnya, identik dengan masjid musolanya yang besar-besar biasanya. Setelah itu identik dengan tetap atau tinggalnya para santri itu di sana. Nah, jadi pondok pesantren itu merupakan serangkaian proses belajar mengajar berasrama atau tinggal secara bersama-sama selama 24 jam, dalam artian selama 24 jam bakalan belajar terus gitu, bakalan stay terus, nggak ada pulang-pulang gitu. Nah, itu yang namanya pondok pesantren. Nah, tujuannya menyiapkan secara sadar peranan atau peserta didik ini di masa yang akan datang. Maksudnya gini, jadi peran pendidikan pondok pesantren Islam di Indonesia itu sebagai sarana dakwah itu jadi selama, misalkan seperti yang kita tahu pondok pesantren itu lama kan ya, dalam bisa sampai 3 sampai 4 tahun bahkan lebih. Nah, selama kurun waktu itu mereka bakalan tinggal stay di asrama selama 24 jam, nggak kemana-mana, misalkan juga boleh kemana-mana itu ada izin dan segala macam, dan pulang mungkin setahun sekali. Nah, dari situ mereka udah belajar dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Mereka bakalan belajar banyak hal yang mereka ambil, banyak hal yang mereka lakukan gitu, melakukan bersama-sama dan mereka pelajari bersama-sama. Nah, dalam kurun waktu 3 sampai 4 tahun tadi, disitulah para kiai biasanya mencetak para dai atau para pendakwah ini agar bisa misalkan pulang ke daerahnya, agar bisa mendakwah atau menyariatkan agama Islam. Nah, seperti yang kita tahu juga, biasanya yang tinggal di pondok pesantren itu kebanyakan anak rantauan, misalkan dari Kalimantan Tengah merantau ke Kalimantan Selatan, misalkan Kalimantan Selatan merantau ke Jawa Tengah misalkan. Jadi ketika mereka pulang ke daerahnya masing-masing, mereka bisa mensyariatkan atau mendakwahkan ajaran yang udah mereka dapat selama tinggal di pondok pesantren tadi. Nah, jadi peranannya banyak banget itu, mencetak dai tadi, mencetak para pendakwah tadi agar bisa menyariatkan agama Islam ke seluruh daerah yang ada di Nusantara. Nah, lanjut ya tadi. Jadi kan banyak banget nih yang kita, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kebanyakan anak-anak pesantren atau santri ini mereka anak rantauan, yang mana misalkan dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Selatan tadi kan ya. Nah, jadi ini ada beberapa pondok pesantren di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Misalkan pondok pesantren Tegal Sari yang ada di Ponorogo di Jawa Timur. Nah, setelah itu pesantren Al Hamdaniyah itu juga di Jawa Timur. Lalu pondok pesantren Sidogiri. Nah, selanjutnya ada pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Nah, itu ada di daerah Jawa. Selanjutnya ada pondok pesantren Tramas, ada pondok pesantren Al Huda. Setelah itu ada pondok pesantren Buntet. Setelah itu ada pondok pesantren Subulus Salam. Setelah itu ada pondok pesantren Darussalam yang ada di Martapura. Nah, di tempat kita nih di Kalimantan Selatan gitu. Nah, setelah itu ada pondok pesantren As-Sa'diyah di Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada lagi nih, ada banyak, itu bisa dibilang pondok pesantren yang masih tradisional. Masih bisa dibilang pondok pesantren yang tua-tua lah ya gitu ya.
yang emang awal-awal berdirinya di suatu daerah, di daerahnya masing-masing. Sekarang pada zaman sekarang itu banyak sekali pondok pesantren yang sudah berbasis modern. Contoh, kita ambil contoh aja nih, di Kalimantan Selatan itu pondok pesantren Istiqomah, misalkan pondok pesantren Raha. Nah, itu mereka sudah berbasis modern. Kenapa? Karena mereka tidak terfokus cuman pada pembelajaran kitab. Misalkan mereka sudah belajar misalkan bahasa asing, belajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, seperti yang mungkin kawan-kawan juga tahu, ibu juga tahu, bahwa misalkan kita ambil contoh yang di pondok pesantren Istiqomah, mereka sudah menerapkan pada bahasa sehari-hari tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Itu bolehnya menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Misalkan diatur dari Senin sampai Rabu pakai bahasa Inggris, dari Kamis sampai Minggu pakai bahasa Arab gitu. Nah, itu sudah berbasis modern. Kenapa modern? Karena tidak lagi baku terhadap kearifan lokal kita, yaitu menggunakan bahasa Indonesia, tetapi mencoba agar bisa melatih santri dan santriwatinya agar bisa fasih dalam berbahasa asing, sehingga bisa berkompetensi di luar daerah ataupun di luar negeri, baik itu nasional maupun internasional. Nah, itu kenapa sekarang itu banyak sekali pesantren yang berdiri dengan berbasis modern, tetapi tidak menghilangkan ciri khasnya gitu ya, ciri khas dari pesantren tradisional. Misalkan masih tetap tinggal di asrama dan kurun waktunya 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun misalkan gitu. Nah, gitu. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Nadia ada? Oke, mungkin tidak ada ya, karena waktu kita juga terbatas. Jadi setelah ini, misalkan ada yang pengen ditanyakan, silakan tanyakan aja di grup WhatsApp, ataupun misalkan di grup WhatsApp tidak mau atau tidak bisa atau bagaimana, bisa chat ibu langsung, chat ibu pribadi. Setelah ini kan ada tuh di ujung materi, di penghabisan materi itu ada refleksi dan juga ada latihan. Nah, jadi anak-anak silakan kerjakan latihannya, kumpulkan, ibu tunggu sampai jam 3 sore Wita hari ini. Setelah itu minggu depan kita bahas sama-sama jawaban dari anak-anak sekalian. Nah, mungkin itu aja dari ibu, salah hilap mohon dimaafkan. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa menambah wawasan kita. Mungkin itu aja dari ibu, salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.